What the ancients called a clever fighter is one who not only wins, but excels in winning with ease. Indonesia memang mempunyai militer yang sigap dalam merespon situasi, contohnya di Natuna Utara kala ada unsur Cina di sana. Belakangan ini misalnya saat dua Coast Guard Cina masuk ke Natuna Utara dengan sigap militer Indonesia mengusirnya dari sana. Pergerakan Cina di Natuna Utara sebenarnya terus dimonitor oleh militer Indonesia. Setiap ada pelanggaran wilayah seperti itu, Indonesia bakal merespon dengan cepat. Quick response inilah yang harus dijaga oleh Indonesia. Yang terpenting adalah unsur kapal perang atau pesawat dari Indonesia untuk menyambut kekuatan Cina di sana. Karena bila hal ini tidak ada, maka Coast Guard Cina bisa leha-leha di Natuna Utara. Contoh paling gampang terjadi di negara tetangga Malaysia. Bisa dibilang quick response aparat keamanan Malaysia kala menghadang Coast Guard atas kapal survei Cina di perairan Beting Ali lambat. AMTI pada 5 Desember 2020 pernah melaporkan bagaimana kapal survei Haiyang Dizi milik China berada di sekitar Beting Ali. Kapal survei tersebut melakukan penelitian ilegal di sana selama 278 hari. Parahnya tak ada manuver atau tindakan nyata dari kapal perang TLDM AL Malaysia atau kapal Coast Guard mereka untuk mengusir kapal-kapal Cina tersebut. Walhasil Cina melakukan kegiatan ilegal di depan mata Malaysia di mana tuan rumah cuma melongo saja. Malaysia tak berani mengambil keputusan untuk mengusir kapal survei Cina. Entah apa penyebabnya. Pastinya tapi muncul dugaan Malaysia tak punya nyali menghadapi Cina. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan Indonesia ketika tahu ada kapal-kapal survei dan Coast Guard Cina di Natuna Utara. Indonesia langsung bergerak cepat mengirimkan kapal perang ke sana. Pernah pada September 2021, Indonesia melakukan manuver berani menghadapi kapal survei dan Coast Guard Cina di Natuna Utara. Indonesia mengerahkan KRI Bontang untuk mengusir unsur Cina dan dari Natuna Utara. Pada Senin, TNI AL mengerahkan KRI Bontang 907 ke lokasi yang sama. Catatan pelacakan kapal menunjukkan bahwa kapal itu mengikuti pergerakan Haiyang Dizi di blok tuna, ladang minyak dan gas penting di Laut Natuna Utara. KRI Bontang 907 sejak itu ditarik ke Pulau Natuna, lapor RFA ORG pada 17 September 2021. Lalu Panglima Komando Armada Pangku Armada TNI AL Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah menegaskan bila Indonesia selalu siaga di Natuna untuk menghadapi eskalasi seperti ini. Sekali lagi, quick response adalah senjata utama Indonesia di Natuna. Empat KRI kapal Indonesia berada di Laut Natuna Utara. Kami ingin memberikan kepercayaan kepada nelayan atau pengguna laut di Laut Natuna Utara dan laut terkendali karena keberadaan KRI di sana, ungkap Arsyad kepada rfa.org. Tapi memang tak mudah untuk melawan agresivitas Cina. Cina punya modal kuat di Natuna Utara, yakni konsisten kapal Coast Guard mereka hadir bolak-balik di sana. Padahal membiayai patroli maritim itu biayanya sangat besar. Untuk sebuah fregat saja berlayar penuh selama seminggu bisa menghabiskan biaya 900 juta rupiah atau lebih. Sekarang bila Cina hendak memulai operasi pelanggaran wilayahnya di Natuna Utara, setidaknya mereka melayarkan 2 kapal Coast Guard yang bertugas mengusik dan 1 unit kapal perang PLA Navy yang berjaga di perairan internasional dekat Natuna Utara. Berapa biaya yang harus dikeluarkan Cina di mana operasi maritim tersebut biasanya berlangsung sebulan lebih? Sialnya bagi Indonesia, Cina enteng saja membiayai semua itu. Turah duit. Armada Cina memang sangat besar. PLA Navy mempunyai 41 unit kapal destroyer, 2 kapal induk, 1 kapal induk helikopter, 49 unit fregat dan 70 unit korvet. 79 kapal selam termasuk yang bertenaga nuklir dan 192 unit kapal patroli cepat. Semua kapal perang dan kapal selam merupakan made in China. Masih ada lagi kekuatan cadangan dan angkatan luar angkasa yang semakin mempertebal pertahanan negara. Industri pertahanan memang menjadi kunci bagi China dan negara maju lainnya.
Bermodal mampu membuat senjata sendiri, Cina bisa irit ratusan triliun rupiah per tahun. Kemudian industri pertahanan yang mandiri juga membuat Cina mampu mengekspor alutsistanya ke negara lain. Apalagi Cina kerap melayarkan armada kapal induknya Liaoning ke Indo-Pasifik. Di dek Liaoning saat ini ada sebagian jet tempur siluman J-20 versi Angkatan Laut. Dengan J-20, Cina mempunyai opsi lebih bila harus uring-uringan dengan Indonesia di Natuna Utara. Sedangkan Indonesia juga tak mau kalah, Pulau Natuna diperkuat dengan berbagai perangkat militer untuk menunjang operasi patroli atau tempur di Natuna Utara. Analisis pertahanan Rizwan Rahmat menjelaskan bila Indonesia telah membuat Natuna jadi keras dengan perangkat militer. Dan meskipun Indonesia bukan penuntut dalam sengketa Laut Cina Selatan antara Cina dan beberapa negara Asia Tenggara, Indonesia telah dengan cepat mengeraskan Natuna dengan instalasi militer, termasuk fasilitas pembangunan kapal selam, dermaga yang dapat menampung kapal perang yang lebih besar seperti kapal serbu amfibi dan fregat, serta pangkalan untuk pesawat militer seperti helikopter Apache dan Sukhoi. Jelas channel News Asia melaporkan pada 5 Mei 2022. Rizwan sampai takjub jika Indonesia mampu menyulap Natuna sebagai pangkalan militer siap tempur untuk melawan ambisi teritorial Cina. Selama 5 tahun terakhir, saya belum pernah melihat sebuah pulau di Asia Tenggara yang dimiliterisasi secepat di Kepulauan Natuna. Ini adalah tanggapan Indonesia terhadap pergerakan aset militer dan penjaga pantai oleh Cina ke perairan yang diklaim oleh Jakarta sebagai bagian dari ZEE-nya. Jelas Rizwan. Kemudian mengutip dari Technium Social Science Journal yang menyebutkan bahwa jet tempur Cina tak berani dekat-dekat dengan wilayah Indonesia, baik di Natuna Utara ataupun tempat lainnya. Jika mereka sampai melanggar wilayah kedaulatan NKRI, maka militer Indonesia pasti bertindak. Keengganan Cina mengeraskan jet tempurnya mendekati wilayah Indonesia lantaran berpotensi ditembak jatuh. Pesawat tempur Cina diprediksi hanya akan berada di jarak 50 km di luar perbatasan Indonesia. Dari jarak segitu, mereka akan meluncurkan rudal jarak jauh untuk menyerang Indonesia tanpa kena resiko counter attack dari militer NKRI. Ancaman itu sekarang merencanakan jarak tembak 50 km dan di luar. Mereka tidak akan datang lebih dari 50 hingga 100 km dan beresiko kehilangan arsenal udara atau aset angkatan lautnya, jelas Technium. Apapun itu, ancaman Cina di Natuna Utara perlu direspon sangat serius oleh militer Indonesia. Demikian sekelumit peristiwa update terkait situasi di Natuna Utara. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.